Halo warga YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Di video kali ini, kita bakal membahas pergerakan Bitcoin based on technical chart. Kita bakal melihat pergerakannya mulai dari weekly chart sampai 4 hours. Dan kita bakal mencari kira-kira ada opportunity trade apa yang kita dapatkan di bulan Mei ini. So, nggak usah lama-lama lagi. Buat kamu yang baru ketemu channel YouTube ini atau video ini, subscribe dulu di bawah dan kita masuk ke dalam chart sekarang. Oke teman-teman, kita udah dalam trading view di sini. Saya mengambil data Bitcoin USDT di Bybit ya. Jadi kalau kita melihat pergerakan Bitcoin saat ini, pergerakannya sangat impulsif mulai dari Januari sampai bulan April kemarin. Di kuartal pertama, pergerakan Bitcoin itu naiknya cukup signifikan dari bottom 15.471 sampai ke atas kurang lebih hampir menyentuh 100% ya. Dan ini kenaikan yang sangat impulsif. Nah, kita bakal breakdown kira-kira opportunity apa yang bisa kita dapatkan di weekly time frame ini. Jadi, kalau kita melihat based on technical analysis aja dari technical chart naked seperti ini, teman-teman, bisa dilihat bahwasannya harga Bitcoin itu telah breakout dari inverted head and shoulders, which is ini adalah pola kenaikan atau pola reversal dari yang sebelumnya trennya bearish menjadi bullish. So, kita bisa plot twist terlebih dahulu area resisten sebelumnya yang kemungkinan besar bakal menjadi area support nantinya. Bentar, saya tandain dulu ya. Nah, kita bisa lihat area sini, area resisten sebelumnya itu di level 25061 sampai mungkin bisa di zona berapa nih ya? Di zona bottomnya itu sebentar. Oke, di zona 22619. Jadi kita bisa melihat area resisten yang kemungkinan besar bakal menjadi support di level itu sendiri. Terus, kalau kita bisa confirm juga berdasarkan fixed range volume profile-nya dari bottom sampai harga saat ini, mayoritas pembelian atau penjualan Bitcoin itu terjadi di 3 titik. Yang pertama, titik saat ini kurang lebih di zona 28113 sekian. Yang kedua, kurang lebih di zona 23258 dan 22619. Kemudian di zona terakhir itu merupakan zona akumulasi, which is ini di zona bagian bawah kurang lebih 17.378,37 sampai 16.722. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya weekly chart saat ini itu sangat-sangat bullish ya. Cuman kita nggak bisa menjadi monyet juga gitu loh, beli pada saat ini juga tanpa melihat potensial movement selanjutnya. Apalagi kalau kita bisa lihat teman-teman, di harga saat ini merupakan harga yang cukup premium, di mana level area saat ini merupakan level cluster mulai dari historical 2020, di mana ini sempat menjadi resisten, kemudian di retest kembali di tahun 2022 bulan Januari ya, tanggal 24 itu sempat jadi support, dan tanggal 6 Juni 2022 itu di breakdown dan menjadi resisten. Baru saat ini divisit kembali dan sekarang berlaku menjadi resisten gitu ya. Kita selesai di time frame weekly, kita masuk terlebih dahulu di daily time frame teman-teman. Di daily time frame sebetulnya saya sudah sempat update di beberapa channel YouTube Cuan Terus, di mana movementnya waktu itu Bitcoin kita nge-catch terus-menerus ya. Cuman karena satu dan lain hal aku nggak update lagi ya, mungkin bisa dibilang males gitu ya. Jadi kita update lagi gitu ya. Nah, kalau di weekly chart sendiri teman-teman, di daily chart, sorry, kita bisa lihat bahwasanya movementnya bisa jadi ini udah selesai nih dalam teori Elliott Wave, di mana kenaikan impulsif saat ini udah berada kemungkinan besar di puncaknya, yaitu di wave 5 ya. Dan kalau kita zoom in terlebih dahulu teman-teman, area Bitcoin saat ini di daily chart most likely kemungkinan besar itu bakalan membentuk head and shoulders ya, sekilas. Ini bakalan terjadi kalau neckline-nya di break. Nah, berarti kesimpulannya di daily chart kita mendapatkan early warning bahwasanya bisa aja Bitcoin saat ini berada di harga yang premium dan siap-siap untuk retest ke bawah. Jadi kita plot terlebih dahulu di daily chart-nya. Kita ambil area sini sebagai neckline. Kemudian di zona sini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya movementnya sebetulnya pertama kali visit di tanggal 24 April 2023 itu ditahan ya, di mana level ini sebetulnya sempat menjadi area support selanjutnya dan sekarang baru divisit kembali.
Nah, ini kebetulan kita juga dapat dan update di Telegram ya, kalau kalian nge-follow Telegram kita. Kalau nggak nge-follow, follow dulu, linknya ada di description. Dan kemungkinan besar setelah impulsive wave bakal muncul yang namanya corrective wave, kalau dalam Elliott Wave Theory. Jadi kemungkinan besar kalau area support di bawah ini, which is di zona berapa nih? 20 sebentar, kita plot twist terlebih dahulu. Kita dot plotin ya. Oke, udah presisi. Nah, kalau di zona sini kemungkinan besar jebol, berarti ini sebetulnya weekly ya. Ini daily, anggap daily nggak masalah. Bakal mengalami retest terlebih dahulu untuk zona level bawahnya. Jadi kita udah di daily time frame, kita masuk ke 4 hours. Jadi kalau di 4 hours, kemarin saya sempat update sebetulnya di Telegram ya. Jadi di Telegram itu saya memberikan informasi bahwasanya kemungkinan besar ini adalah area descending. Bentar. Chartnya agak berbeda ya. Kemarin aku ambil di Binance, di sini apa namanya, Bybit. Nah, kalau di 4 hours sendiri teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwasanya kenaikan di sini itu membentuk corrective wave B, kemudian dia naik terus-menerus, kemudian dia reject. Dan saat ini dia breakdown dari descending channel itu sendiri. Dan saya sempat melihat juga kalau berdasarkan exponential moving average, itu saat ini membentuk yang namanya dead cross nih. Bentar lagi bakal menjadi dead cross nih teman-teman. Dan kalau ini emang beneran dead cross, kemungkinan besar tren dari 4 hours sendiri udah confirm ya menjadi bearish. Jadi kesimpulannya di 4 hours itu adalah bearish. Nah, selanjutnya pertanyaannya, Bang, opportunity apa gitu ya yang bisa kita dapatkan? Satu, kalau ini yang bisa saya simpulkan ya, ingat not financial advice. Ya, kamu bisa menunggu di zona resistance sebelumnya, which is neckline dari inverted head and shoulders, kurang lebih di level 25.600 sekian, sampai 25.061. Atau kalau kamu pengen nego, teman-teman, sebetulnya masih ada chance bahwasanya penurunannya mungkin aja sampai 22.619 ya, dimana itu merupakan area support juga level sebelumnya, dan kemungkinan besar bakalan di retest. Coba kita validasi dengan Fibonacci gitu ya. Jadi kita validasi dengan Fibonacci. Kebetulan nih zona ini teman-teman, ini adalah external golden ratio. Kita aktifin dulu values-nya di 1.618, which is di zona 25.100. Jadi validasi di sini didapatkan opportunity long, good deals area untuk kalian beli bisa di zona situ ya, gitu ya. Atau kalau emang teman-teman memiliki nyali, memiliki biji gitu ya, ingin shorting gitu ya, mungkin kita bisa coba agak zoom in terlebih dahulu teman-teman, dimana sebetulnya zona sini masih di dalam range area yang sama teman-teman, dimana harga saat ini sebetulnya masih belum breakdown ya, harga zona level sini masih belum breakdown level sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ya masih bakal memberikan chance untuk retest kembali. Retestnya di mana, Bang? Ya, bisa aja di neckline dari descending. Atau kalau kita bisa nego di dalamnya ya, bisa aja kita bakal mendapati zona kurang lebih berapa nih? 28.724 atau 28.200 ya. Yang merupakan cluster volume jual dan sell pada weekly atau daily chart tadi ya. Berarti kurang lebih di zona-zona sini nih. Oke, sini kok Fibonacci. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari mulai weekly chart sampai 4 hours time frame dari Bitcoin. Kesimpulannya ada dua. Satu, kalau kalian memiliki nyali atau biji ya, ingin shorting, ya bisa di level 28.724 sampai 28.366 untuk melakukan shorting. Stop loss-nya di mana, Bang? Stop loss-nya ambil di last high-nya. Kenapa? Kalau ini masih bakal menembus, berarti invalidation short plan-nya. Atau yang kedua, kalau kalian pengen DCA lagi, dollar cost averaging, ya bisa di bawah.
Di bawah tadi levelnya sudah saya sebutkan 25.600 sekian atau 25.061,70. Atau kalau pengen nego lagi teman-teman, itu di zona 22.619. Ingat, ini not financial advice, bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Dimana ini edukasi, ya sambil entertainment lah. Kita pengen sharing aja, mengungkapkan opini yang saya miliki gitu ya. Nah, ini adalah level-level Bitcoin-nya. So, kalau kita melihat teman-teman, sebetulnya performa Bitcoin monthly returns itu cukup signifikan. Dimana mulai bulan Januari kita naik 39,63%, Februari kita sempat sideways ya, kenaikannya cuma 0,03%. Bulan Maret kita sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 22,96%. Bulan April kenaikannya cukup sedikit, 22,81%. Cuman bulan Mei ini selama 3 tahun berturut-turut, include 2023 ya. Jadi 2021 kita minus 35,31%. 2022 kita minus juga 15,6%, dan bulan Mei ini masih belum close bulan Mei-nya, itu kita udah floating minus 5,67%. Kalau kita melihat data historical data 2013, kalau emang 4 bulan sebelumnya dia bullish ya teman-teman, kemungkinan besar Mei-nya merah nih sama Juninya. Cuman kalau kita ambil rata-rata dari 2013 sampai 2023, which is ini 1 dekade atau 10 tahun, sebetulnya win rate-nya 50% ya. 50% Bitcoin pada bulan Mei itu hijau, 50% juga pada bulan Mei Bitcoin itu merah. Jadi it's your choice teman-teman. Kalau teman-teman ingin melakukan shelling ya boleh, ketika area breakdown-nya udah terkonfirmasi, atau ini momentum yang emas di mana kita mendapatkan retest harga yang lebih murah di Bitcoin. Itu ya video yang dapat saya sampaikan berdasarkan technical analysis-nya. So, video ini gue pengen jajan Bitcoin juga teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam handphone ya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini aku pengen jajan juga, kayak per minggu gue pengen jajan 5 juta rupiah di Bitcoin ya. Cuman sistem atau metode yang saya gunakan mungkin bakalan dynamic dollar cost averaging, di mana saya bakal membeli Bitcoin berdasarkan harga dan waktu juga. Dimana kalau biasanya dollar cost averaging aja, itu kayak kita udah menentukan nih, bulan 1 ada duit 2 juta gitu ya, beli langsung 2 juta. Bulan 2 ada duit 2 juta, beli langsung 2 juta. Cuman karena kita udah menganalisa bahwasanya Bitcoin saat ini harganya premium, jadi kita belinya mungkin lebih sedikit aja ya. Jadi di spot trading di sini teman-teman kita udah ada aset 5 juta rupiah, kita masuk ke trade, kemudian kita pilih aja di sini Bitcoin. Nah, karena ini harganya premium, aku beli market terlebih dahulu teman-teman, 50% aja ya, which is $170. Kita buy Bitcoin langsung, dapat asetnya. Kemudian satunya aku limit. Karena rencananya aku bakalan update ini per minggu, berarti aku ambil area support terdekat ya. Support terdekat di sini di level daily protective low yang sebelumnya tuh, di level 26.553, aku antri semuanya. Jadi 50% aku udah beli Bitcoin saat ini, 50%-nya lagi antri di zona yang jauh lebih murah. Asetnya udah masuk teman-teman. Saya saat ini memiliki aset kurang lebih 0,006 Bitcoin, which is kalau in rupiah 2,5 juta. USDT-nya itu kurang lebih ada berapa nih? 170-an ya. Kurang lebih ya 2,5 juta juga. That's it. Kita bakalan update ini per minggu ya, jajan Bitcoin gitu ya. Supaya ada update juga nih weekly di channel YouTube Cuan Terus gitu. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Saya rasa cukup singkat, padat, dan jelas ya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan mungkin bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah nih bakalan update per minggu ya, dimana kita juga jajan Bitcoin senilai 5 juta rupiah per minggunya. So, kita ketemu lagi di minggu selanjutnya teman-teman. Semoga kita dapat diskon lah ya harga Bitcoin ya, supaya bisa mendapatkan quantity yang jauh lebih banyak. Jangan lupa kalian subscribe dulu di bawah dan share ke teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan bye-bye.